Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teddy Setiawan dari semester 5 Universitas Merdeka Pasuruan, Prodi Hukum. Dibuatnya video ini atas dasar untuk tugas hukum konstitusi. Saya di sini akan menerangkan tentang amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian amandemen. Pengertian amandemen ialah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah atau tidak sesuai lagi. Kata tersebut umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi negara atau amandemen konstitusional. Untuk yang selanjutnya, saya akan menyebutkan tujuan diadakannya amandemen. Untuk yang pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional, serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat. Yang kedua, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat negara hukum. Yang keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan secara tegas, sistem check and balance yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Manfaat diadakannya amandemen. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi menimbulkan pasal yang multitafsir. Undang-Undang 1945 lebih sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa. Dan yang terakhir, Undang-Undang 1945 memberikan hak kepada warga negara untuk memilih dalam pemilu, sehingga makin terciptanya negara yang berdemokrasi. Secara yuridis, perubahan konstitusi dapat dilakukan apabila dalam konstitusi tersebut telah ditetapkan tentang syarat dan prosedur perubahan konstitusi. Berikut saya akan menjelaskan tentang prosedur perubahan konstitusi. Yang pertama, usul inisiatif perubahan konstitusi. Syarat penerimaan atau penolakan usul tersebut menjadi agenda resmi bagi lembaga pengubah konstitusi. Yang kedua, pengesahan rancangan perubahan konstitusi. Yang ketiga, pengumuman resmi pemberlakuan hasil perubahan konstitusi. Dan yang terakhir, pembatasan tentang hal-hal yang tidak boleh diubah dalam konstitusi. Hal-hal yang hanya boleh diubah melalui putusan referendum atau klausula khusus. Latar belakang terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa hal yang mendasari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sementara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kelemahan dan terlalu sederhana. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 memberi kekuasaan yang lebih besar kepada Presiden. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur checks and balance. Amandemen memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya,
Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan secara terburu-buru mengakibatkan munculnya peraturan perundang-undangan yang menyengsarakan rakyat. Yang kedua, munculnya kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan tanpa persiapan sosial yang matang sehingga mengganggu keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketiga, mengakibatkan muncul konflik yang berkepanjangan di banyak daerah, lemahnya kendali pemerintah pusat terhadap sektor-sektor strategis di daerah, telah membuat negara kesatuan ini semakin berjalan ke arah sistem yang semi federal. Demikian penjelasan saya mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Apabila ada salah kata, salah perbuatan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.